Bayangkan, seorang pria bau, dekil, dan terlihat seperti gembel masuk ke bank hanya untuk ambil 1 juta rupiah. Tapi pegawai bank malah menolak, menertawakan, bahkan mengusirnya. Mereka tidak tahu, pria ini menyimpan 100 miliar rupiah di rekeningnya, dan sedang menguji mereka semua. Kalau kamu pernah meremehkan orang dari penampilannya, kamu wajib nonton cerita ini sampai akhir. Balon ucapan ketika Biltu di komentar kalau kamu percaya bahwa rezeki itu bukan dilihat dari baju, tapi dari hati dan perjuangan. Bel subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan cerita yang membuka mata seperti ini. Matahari pagi menyinari trotoar kota yang sibuk. Lalu lintas padat. Orang berlalu lalang mengenakan jas rapi, sepatu mengilap, dan ponsel di telinga. Gedung-gedung menjulang tinggi, memantulkan cahaya keemasan ke arah jalan raya. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah seorang pria tua. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam penuh keriput, rambutnya acak-acakan dan panjang tak terurus. Ia memakai baju berlapis yang jelas sudah usang. Warna coklat tanah bercampur abu-abu gelap, entah karena lumpur atau keringat yang mengering berhari-hari. Celananya longgar dan robek di lutut, sementara sandalnya hanya tersisa 1 tali, nyaris putus. Orang-orang yang melintas menghindar dengan jijik. Ada yang menutup hidung, ada pula yang mendelik tak suka. Seorang perempuan muda bahkan berkomentar lirih sambil menarik tasnya rapat-rapat. Zaman sekarang, gembel aja nekat nongkrong di tempat elit. Tapi pria tua itu tak menggubris. Tatapannya tertuju pada satu bangunan besar dengan papan biru elegan bertuliskan, Bank Mandiri Raya, layanan terbaik untuk Anda. Tangannya gemetar menggenggam sebuah kartu ATM plastik yang sudutnya sudah retak. Ia tidak masuk langsung. Ia berdiri di luar cukup lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Sesekali menatap ke dalam dari balik kaca, terlihat pegawai bank yang sibuk melayani pelanggan. Semua tampak rapi, bersih, dan wangi. Ia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya penuh keraguan. Tapi kemudian ia melangkah. Dengan langkah pelan tapi pasti, pria itu mendorong pintu kaca bank. Bunyi, ding. Dari bel pintu membuat beberapa kepala menoleh. Seorang satpam yang sedang berdiri tegap di sisi pintu langsung bersikap waspada. Pak mau kemana? Tanyanya sambil menahan dada pria tua itu agar tak masuk lebih jauh. Saya mau ambil uang saya, nak, jawab pria itu pelan, tapi terdengar tegas. Satpam itu menaikkan alis, memandang dari ujung rambut hingga kaki. Bau apek langsung menyergap lubang hidungnya. Ia spontan mundur setengah langkah sambil melambaikan tangan ke arah meja resepsionis. Pak, di sini bukan tempat minta-minta. Kalau mau minta sumbangan, bukan di bank tempatnya. Serunya sambil setengah tertawa. Disusul tawa receh dari 2 pegawai lain yang duduk tak jauh dari sana. Pria tua itu tetap berdiri di tempat. Ia merogoh saku dalam-dalam, mengeluarkan kartu ATM dan menunjukkan ke arah satpam. Ini, saya punya rekening di sini. Saya cuma mau ambil 1 juta aja. Ucapan itu membuat beberapa pegawai berhenti sejenak dari aktivitasnya. Seorang wanita berseragam teller di balik kaca melirik ke arah kejadian itu. Wajahnya terlihat tak nyaman. Tapi yang lain hanya menggeleng kecil, seolah berkata, "Halah, halu." Manajer bank yang sedang duduk santai di ruang customer service ikut keluar karena mendengar keributan kecil. Ia mengenakan jas hitam licin dengan dasi abu-abu perak. Langkahnya angkuh. Namanya Agus. Di dadanya tertera name tag besar. Tatapannya menyipit saat melihat pria tua itu berdiri dengan tenang di tengah lobi bank. Ada apa ini? Gembel dari mana ini? Kok bisa masuk? Katanya mau ambil duit 1 juta. Pak, sahut satpam setengah tertawa. Pak Agus mendekat, lalu tertawa sambil menepuk pundak satpam. Hahaha, nyari sisa nasi mungkin maksudnya. 1 juta? Di rekening siapa? Jangan-jangan pinjem ATM orang. Pria tua itu hanya diam. Ia tak tersinggung, tak melawan. Ia tatap mereka semua dengan wajah kosong. Tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Pak, saya kasih saran ya, mending cari warung makan aja daripada malu-maluin di sini. Ini bank, bukan dapur umum.
ucap Pak Agus sambil berbalik masuk lagi ke ruangannya. Pria itu masih berdiri di tempat. Para nasabah lain mulai berbisik-bisik. Beberapa memotret diam-diam dengan ponsel. Satpam mulai mendorong pelan tubuh pria tua itu ke arah pintu keluar. "Pak, tolong jangan bikin repot. Ini tempat pelayanan, bukan tempat ngamen. Keluar, ya." Langkah pria itu pelan. Ia tidak melawan. Tapi sebelum keluar, ia menatap sekeliling ruangan itu sekali lagi. Matanya menyapu tulisan di dinding. "Kami melayani dengan hati." Ia tersenyum kecil. Entah senyum kecewa atau senyum kemenangan. Langit mulai mendung saat ia kembali berdiri di luar. Angin menerbangkan lembaran brosur dari kotak promosi di depan bank. Ia mengambil satu brosur yang jatuh ke kaki, membacanya sejenak, lalu melipatnya dengan tenang dan memasukkan ke saku baju dekilnya. Ia melangkah pergi. Tapi langkah itu bukan langkah orang yang kalah. Ada keteguhan di setiap hentakan sendalnya yang sudah nyaris putus. Dan di belakang kaca, dari balik meja teller, Rina hanya bisa menatap punggung itu. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyelinap ke dalam dadanya. Ia tak tahu mengapa. Tapi sepertinya, pria itu bukan orang biasa. Pintu kaca itu menutup perlahan. Gemerincingnya terdengar kecil, tapi menggema lama di telinga Rina. Gadis itu masih berdiri terpaku di balik meja tellernya. Tangannya menggenggam pena, tapi tubuhnya terasa dingin. Bukan karena AC kantor yang terlalu dingin, tapi karena sorot mata pria tua tadi yang entah kenapa membuat dadanya sesak. Ia berusaha mengalihkan pandangan ke layar komputer, tapi pikirannya melayang. Wajah keriput itu, senyum kecil yang menggantung saat ia melirik tulisan, "Kami melayani dengan hati." Senyum yang lebih menyayat daripada makian. Suara Pak Agus, manajer bank, menggelegar lagi dari balik ruangan kaca. "Satpam, jangan kasih masuk yang model begitu lagi ya. Nanti bank kita disangka tempat penampungan. Gila itu orang." Tawa pecah dari beberapa meja customer service. Resepsionis ikut tertawa kecil sambil menutup mulut. Salah satu pegawai marketing bahkan bercanda. "Wah, siapa tahu dia nyimpan emas batangan dalam karung." "Emas dari mimpi," sambung yang lain. Ruangan seketika penuh canda yang menohok. Tapi tidak bagi Rina. Ia menoleh, melihat ke layar CCTV di atas meja keamanan. Sosok pria itu masih terlihat di sana, berjalan pelan di tepi trotoar, menunduk, menggenggam sesuatu dalam sakunya. "Kayak bapak aku," bisik Rina pelan. Tapi ia cepat menghapus air matanya yang hampir jatuh. Ia tahu, di tempat ini, rasa kasihan dianggap kelemahan. Waktu terus berjalan. Jam menunjukkan pukul 11.25 siang. Rina melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Melayani transaksi nasabah prioritas, mencetak buku tabungan, dan menjawab pertanyaan tentang deposito. Namun, perasaan tak enak itu tak kunjung pergi. Ia bahkan sempat terpikir untuk keluar dan mencari pria itu, sekadar menawarkan air minum atau membantu menghubungi keluarga. Tapi niat itu ia urungkan karena terbayang wajah Pak Agus yang sinis. Di sela waktu kosong, ia membuka sistem internal bank untuk mengecek beberapa data nasabah. Ia ingat pria itu menyebut ingin mengambil 1 juta. Rina penasaran, hanya karena ingin tahu, adakah orang bernama Harsono dalam daftar nasabah? Ia ketik nama Harsono di kolom pencarian. Sebuah loading bar muncul. Tak butuh waktu lama, 4 nama Harsono muncul. 3 dengan saldo kecil. Tapi 1 akun. Mata Rina membesar. Tangannya langsung refleks menutup mulut. Nama, R. Harsono. Saldo, 100.205.672.000 rupiah. Rina terpaku. Jantungnya berdegup cepat. Dia yakin, wajah di foto KTP digital itu sama persis dengan pria tadi. Hanya saja, lebih rapi. Rambut disisir ke belakang. Memakai jas tua, tapi tetap bersih. Tapi garis senyumnya tak mungkin salah. Tangannya gemetar saat menekan tombol logout sistem. Ia berkeringat dingin. Beberapa pegawai lain lalu berdiri, mulai mendekat ke arah meja keamanan karena ada notifikasi di sistem utama. Loh,
Sistem transaksi prioritas error, kata salah satu staf IT. Ada akun yang nyaris kelok karena terlalu lama nggak diakses, tapi nilainya nggak wajar. Rina tahu, akun yang dimaksud adalah milik pria yang baru saja mereka hina. Ia melirik ke ruangan manajer. Pak Agus masih sibuk menertawakan candaan satpam tentang gembel palsu. Rina ingin bicara. Ingin menyampaikan bahwa pria tadi bukan sembarang orang. Tapi bibirnya berat. Ia takut dicap ikut membela orang gila. Ia tahu di dunia ini, kebenaran yang datang dari bawahan seringkali dianggap remeh. Namun rasa bersalah terus menekan dadanya. Di dalam benaknya, suara pria tua itu kembali terngiang. Saya cuma mau ambil 1 juta, nak. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Ia tidak minta banyak, tidak minta dihormati, tidak minta dilayani bak raja. Ia hanya ingin haknya, tapi justru diperlakukan seperti debu. Menjelang jam istirahat, suasana bank mulai sepi. Rina memberanikan diri membuka kembali akun sistem, memastikan data yang tadi ia lihat benar adanya. Ia cek ulang, dan ternyata, bukan hanya saldo besar yang mengejutkan. Akun itu tidak pernah sekalipun tarik tunai dalam 5 tahun terakhir. Tapi tercatat aktif karena adanya setoran otomatis dari berbagai perusahaan. Yang lebih aneh lagi, catatan alamat dan nomor kontak kosong. Akun ini dijaga sangat tertutup. Bahkan tidak terhubung ke email. Tapi data biometrik cocok dengan wajah pria tadi. Hati Rina bergetar. Ia mulai sadar. Pria itu bukan orang sembarangan. Tapi mengapa datang dengan cara seperti itu? Apakah dia memang sedang menyamar? Atau sedang menguji? Pertanyaan itu bergema di kepalanya. Sementara di ruangan manajer, Pak Agus memanggil staf keuangan. Ia meminta laporan nasabah tertinggi bulan ini untuk dijadikan materi presentasi ke pusat. Rina diam-diam mendengar percakapan itu dari balik partisi. Jari-jari tangannya meremas rok kerjanya. Ia tahu, sebentar lagi, akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi belum tahu bentuknya seperti apa. Yang jelas, ia mulai merasa hari ini bukan hari biasa. Dan pria yang mereka anggap gembel tadi, mungkin saja adalah cermin yang dikirim untuk menelanjangi siapa mereka sebenarnya. Pukul 2 siang. Suasana bank sedikit lengang. Sebagian nasabah sudah selesai urusan dan keluar. Tapi di dalam, tekanan terasa lebih berat dibanding jam sibuk. Rina duduk kaku di balik meja teller. Pandangannya tidak lagi bisa fokus pada layar komputer. Sejak tadi ia hanya melihat satu nama yang berputar di kepala. R. Harsono. Tiba-tiba suara bel pintu terdengar lagi. Ding! Semua orang sontak menoleh. Beberapa pegawai bahkan refleks berdiri. Dia datang lagi. Pak Harsono. Masih dengan pakaian yang sama, rambut acak-acakan, dan langkah pelan yang penuh perhitungan. Bedanya, kali ini ia tidak menunduk. Ia berjalan perlahan masuk ke dalam lobi, menatap lurus ke meja satpam yang tadi mengusirnya. Satpam itu, namanya Dani, langsung berdiri. Mulutnya sedikit terbuka, kaget melihat pria itu kembali. Pak Harsono berdiri di tengah ruangan, tidak bicara. Ia menatap ke atas, seolah mencari kamera CCTV yang ia tahu merekam segalanya. Pak, Dani mencoba memecah keheningan. Saya udah bilang, Bapak gak bisa masuk ke sini kalau... Tenang, potong Pak Harsono. Suara pelan tapi tegas. Saya tidak akan mengganggu siapapun. Saya hanya ingin bicara baik-baik. Langkahnya bergeser ke meja layanan umum. Beberapa pegawai mulai berbisik. Rina menahan napas. Ia tahu, sesuatu akan terjadi. Tapi belum tahu bagaimana bentuknya. Pak Harsono mengeluarkan dompet lusuh dari saku dalam jaket. Ia tarik 1 kartu ATM dan 1 lembar fotokopi KTP. Ia letakkan di atas meja. Saya ingin menarik uang saya. Tidak banyak. Hanya 1 juta, katanya, menatap lurus ke arah petugas. Petugas di meja itu, pemuda bernama Ardi, gugup. Ia tahu nama yang tertera di kartu itu. Ia tahu dari laporan sistem tadi siang bahwa saldo di rekening itu bukan main-main.
Tapi wajah yang ada di depannya terlalu jauh dari bayangan nasabah prioritas. Iya Pak, bisa. Tapi minta maaf sebelumnya. Bisa ditunggu sebentar ya? Saya minta izin ke atas dulu. Ardi berdiri, mengambil kartu ATM itu dan bergegas masuk ke ruangan manajer. Sementara itu, Pak Harsono berdiri tegak. Ia tak mengemis, tak meminta, tak pula tersenyum. Ia hanya menunggu. Dengan sorot mata tajam, menembus kesombongan seluruh ruangan. Pak Agus, sang manajer, terlihat kesal saat Ardi mengetuk dan masuk tergesa. Ada apa lagi si Ardi? Itu, Pak, nasabah tadi datang lagi. Yang gembel itu. Tapi Pak, ini kartu dan KTP-nya saya sudah cek. Nama dan data biometrik cocok dengan akun prioritas yang tadi muncul di sistem. Pak Agus mengernyit. Ia ambil kartu itu, lalu menatap fotokopi KTP dengan tatapan tajam. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Matanya sedikit membesar. Tapi ia cepat-cepat mengontrol raut wajahnya. Panggil satpam. Suruh orang itu tunggu di luar dulu. Saya mau telepon pusat dulu untuk konfirmasi. Katanya ketus. Ardi bingung. Tapi Pak datanya valid dan dia cuma minta tarik 1 juta. Pak Agus menatap tajam. Justru karena ini bisa bahaya. Jangan-jangan dia maling. Bisa aja dia dapat data itu dari orang dalam. Jangan asal percaya. Ardi tak bisa membantah. Ia keluar dengan wajah cemas, lalu berbisik ke Dani. Disuruh-suruh bapak itu tunggu di luar lagi. Satpam Dani menelan ludah. Kali ini ia tak selekas tadi. Ada perasaan tak nyaman di dadanya. Tapi perintah tetap perintah. Ia menghampiri Pak Harsono yang masih berdiri tenang di depan meja pelayanan. Pak, mohon maaf, tapi diminta menunggu di luar dulu sebentar. Pak Harsono menatapnya lama. Tidak tidak tersinggung. Tapi sorot matanya tajam, menusuk ke lubuk hati. Saya sudah datang baik-baik. Saya sudah bawa kartu saya. Saya punya hak untuk menarik uang saya. Ucapnya pelan. Tapi kalian tetap melihat saya dari baju ini, bukan dari nama di rekening. Ruangan hening. Tak ada yang berani bicara. Rina bangkit dari kursinya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia maju ke depan, berdiri di samping Dani. Pak, maaf, boleh saya bantu? Suaranya bergetar. Ia memberanikan diri, meskipun seluruh ruangan kini menatapnya dengan tatapan terkejut. Pak Harsono menoleh padanya. Sekilas, senyum kecil muncul di ujung bibirnya. Namamu siapa, Nak? Rina, Pak. Terima kasih, Rina. Kamu satu-satunya yang masih punya mata di tempat ini. Setelah itu, ia menoleh ke seluruh ruangan. Saya akan pergi, bukan karena saya lemah, tapi karena kalian buta. Kemudian ia melangkah keluar, melewati satpam yang kini hanya bisa menunduk. Tak satu pun pegawai berani menatap mata pria itu. Langkahnya pelan, tapi mantap. Pintu bank kembali berbunyi. Ding! Rina menoleh ke arah layar monitor. Nama R. Harsono masih tertera di sistem. Saldo 100.205.672.000 rupiah tetap terpampang jelas. Dan kali ini, bukan hanya dia yang tahu. Pak Agus memandangi layar dari balik kacanya. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Tapi belum siap menerima kenyataan. Apa yang baru saja mereka sia-siakan, bisa jadi akan menjadi pelajaran paling mahal dalam hidup mereka. Dan semua itu, hanya karena meremehkan seseorang dari baju yang ia pakai. Langit mulai gelap. Tapi bukan karena malam. Awan kelabu menggantung di atas kota, seakan menyimpan hujan yang tertahan. Di dalam bank, suasana yang tadinya ramai kini berubah canggung. Semua terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan, tapi karena bayangan dari pria tua yang baru saja pergi, meninggalkan banyak kepala tertunduk. Rina masih berdiri di tempatnya. Ia menatap pintu bank yang sudah kembali tertutup. Jantungnya belum reda berdetak. Napasnya tidak stabil. Suaranya gemetar saat ia kembali duduk di meja teller. Di monitor, nama R. Harsono masih terbuka. Rina tak menutupnya.
Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang ia lihat memang nyata. Bukan hayalan. Bukan ilusi. Tapi sebuah fakta pahit. Orang yang dihina, diusir, dan direndahkan adalah pemilik rekening dengan angka 90 lebih panjang dari semua nasabah yang ia layani hari ini. Dan ia, satu-satunya pegawai yang mencoba bicara pun tak bisa berbuat apa-apa. Rina menggigit bibir bawahnya. Hatinya dicekam rasa bersalah. Wajah pria tua itu, yang tadi tersenyum tenang saat menyebut namanya, terus menghantui pikirannya. Ia buka kembali sistem pencarian data nasabah. Jari-jarinya bergerak hati-hati, takut-takut ketahuan. Ia tahu, pegawai biasa seperti dirinya tidak punya wewenang menggali terlalu dalam. Tapi rasa ingin tahu, dan rasa bersalah, telah mengalahkan rasa takutnya. Nama, R. Harsono. Tahun lahir, 1958. Jenis akun, super prioritas. Rina menelan ludah. Ia scroll ke bawah, melihat catatan transaksi. Setiap bulannya, ada dana masuk dari perusahaan besar. Nama-nama yang tidak asing. Beberapa di antaranya bahkan masuk daftar 10 besar BUMN. Tapi yang membuatnya terdiam lebih lama adalah satu catatan unik. Transfer pribadi. 50 juta ke rekening atas nama Yayasan Amal Sejahtera. Berulang. Setiap bulan. Tidak pernah bolong. Orang ini dermawan. Gumamnya pelan. Ia menoleh ke kanan-kiri. Tak ada yang memperhatikan. Rina klik tab. Catatan interaksi. Kosong. Tak pernah sekalipun menghubungi call center. Tidak pernah minta layanan prioritas. Bahkan, tidak ada histori percakapan dengan customer service. Akun ini seperti milik hantu kaya raya. Ia menyandarkan punggung, menatap langit-langit ruangan. Entah kenapa, air matanya menetes. Bukan karena takut, tapi karena malu. Selama ini ia dididik untuk selalu ramah, sopan, dan cepat melayani. Tapi hari ini, aturan tak tertulis di dalam kantor jauh lebih kuat. Layani yang rapi, abaikan yang kumal. Ia memalingkan wajah saat melihat Pak Agus berjalan keluar dari ruangannya. Pria itu berjalan cepat menuju area keamanan, memanggil Ardi dan Dani Satpam. "Kamu yakin datanya valid?" bisiknya pada Ardi. "Iya, Pak. Saya cek sendiri. Fingerprintnya pun cocok. Bahkan, nama dia ada di catatan nasabah tertua." Pak Agus menggertakkan gigi. Ia tidak suka situasi ini. Terlalu membahayakan posisinya. Terlalu membuka celah bahwa ia, sebagai manajer, telah mempermalukan seseorang yang mungkin lebih kaya dari seluruh dana operasional cabang yang ia pimpin. "Jangan ngomong ke siapa-siapa dulu. Aku mau hubungi pusat. Hapus histori pencarian dari sistem kamu, sekarang juga." Perintahnya dingin. Ardi hanya mengangguk, meski wajahnya pucat. Dari jauh, Rina melihat itu semua. Ia tahu, pihak atas sedang panik. Tapi sayangnya, panik bukan karena merasa bersalah, tapi karena takut kehilangan posisi. Hari mulai senja. Pegawai mulai bersiap menutup layanan. Tapi hari itu, semua bergerak lebih lambat dari biasanya. Tidak ada yang berbicara keras. Tidak ada canda antar meja. Bahkan Dani sang satpam, yang biasanya santai di dekat pintu, kini lebih banyak diam di dekat layar monitor. Rina duduk di ruang istirahat, memandangi sisa teh di cangkir plastik. Pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Ia lalu membuka ponsel, mengetik nama Harsono, lalu Yayasan Amal Sejahtera, lalu Dermawan Indonesia. Satu artikel muncul. Seorang dermawan misterius mengirim bantuan bulanan kepada puluhan yayasan anak jalanan di seluruh Jawa, tanpa pernah mengungkap identitas. Ada foto anak-anak kecil memegang amplop berisi uang, berdiri di depan mobil tua hitam yang hanya kelihatan setengah badannya. Mobil itu mirip dengan yang sempat dilihat Rina lewat jendela kantor siang tadi. Ia mulai yakin, ini bukan kebetulan. Tapi mengapa pria sebaik itu menyamar sebagai gembel? Apakah ingin menguji mereka? Atau memang sudah terlalu sering dipermainkan sistem, hingga lebih percaya pada tindakannya sendiri? Tak lama kemudian,
suara notifikasi internal terdengar. Satu pesan singkat muncul di monitor. Seluruh data terkait akun R. Harsono dinonaktifkan sementara untuk audit pusat. Akses ditutup hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Rina tercengang. Itu artinya, mereka sedang mencoba mengubur kebenaran. Atau setidaknya, menunda ledakannya. Ia menatap layar itu lama. Lalu, dengan gerakan pelan, ia meraih secari kertas, menuliskan satu kalimat. Pak Harsono, kalau Bapak kembali, saya ingin mendengar cerita Bapak secara langsung. Saya percaya Bapak bukan orang sembarangan. Ia lipat kertas itu kecil-kecil, lalu selipkan ke dompetnya. Entah akan berguna atau tidak, tapi ia tahu, ini bukan akhir. Sesuatu sedang bergerak. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa, mungkin bukan dia yang sedang menilai nasabah hari ini. Tapi sebaliknya, malam turun perlahan, menyelimuti kota dengan lampu-lampu oranye di sepanjang jalan. Di dalam kantor bank, sebagian pegawai sudah pulang, namun beberapa masih bertahan. Bukan karena lembur, melainkan karena sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang diam-diam membuat jantung mereka berdegup tidak beraturan. Rina belum beranjak dari meja. Ia pura-pura sedang menyusun laporan harian, padahal layar laptopnya terbuka pada folder memo internal. Ia tahu sistem akan menutup akses akun Pak Harsono untuk sementara, tapi ada satu celah kecil yang bisa ia intip, log aktivitas terakhir sebelum ditutup. Dengan tangan gemetar, ia klik file log tersebut. Matanya terpaku. Tercatat bahwa hanya dalam 3 hari terakhir, sistem bank pusat telah melakukan sinkronisasi biometrik khusus untuk akun Harsono, mengirimkan peringatan risiko media terhadap cabang tempat kejadian, menonaktifkan sementara 7 user pegawai yang sempat mengakses akun tersebut. Rina menelan ludah. Pegawai itu termasuk Ardi, Dani, dan dirinya sendiri. Tapi miliknya belum diproses. Mungkin karena statusnya masih teller biasa, bukan admin. Artinya pusat tahu. Dan bukan hanya tahu, tapi sedang melacak. Rina. Suara berat menyapa dari belakang. Pak Agus berdiri di depan pintu ruangannya. Matanya merah, wajahnya tegang. Ia menatap Rina tajam. Kamu belum pulang. Saya masih nyusun laporan harian, Pak. Jawabnya cepat. Menutup tab log sistem. Pak Agus masuk dan duduk di kursi sebelah. Tangannya menyentuh meja, menggoyang-goyangkan pena dengan gugup. Kamu tahu hari ini bisa jadi malapetaka, katanya pelan. Rina menoleh, tapi tidak bicara. Orang tadi, Harsono, saya sempat cek profil pusatnya. Lanjut Pak Agus. Dia bukan nasabah biasa. Bukan pensiunan kaya biasa juga. Dia pemilik salah satu grup investasi yang setahun terakhir ini akunnya tidak diutak-atik. Dana diam. Tapi ada perputaran di baliknya. Transfer ke yayasan. Dana segar dari luar negeri. Semuanya lewat akun itu. Rina mengepalkan tangan di bawah meja. Pak Agus menghembuskan napas berat. Dan kita mempermalukannya. Hening. Kalau ini sampai viral, nama kita hancur. Bukan cuma saya. Nama cabang ini juga tamat. Rina menoleh perlahan. Apa kita tidak minta maaf saja, Pak? Mungkin masih bisa diperbaiki. Pak Agus tertawa kering. Kamu pikir dia orang yang mau dibaikin setelah diperlakukan kayak binatang? Kita bukan hanya menolak bantu dia, tapi kita mengusirnya. Kita tuduh dia pencuri. Dan kamu tahu, dia datang baik-baik. Bahkan 2 kali. Rina menunduk. Kalimat itu menampar dirinya sendiri. Tapi yang terjadi setelah itu membuat mereka berdua tak bisa berkata-kata. Telepon kantor berdering. Pak Agus bangkit dan mengangkatnya. Selamat malam, Bank Mandari Raya Cabang Sudirman, dengan Agus. Suaranya berubah formal. Tapi hanya sebentar. Wajahnya langsung tegang. Ia berdiri. Mata membelalak. Siap, Pak. Iya Pak, tidak. Kami tidak tahu ya. Benar dia datang tadi pagi saya minta maaf. Rina mengangkat kepalanya. Pak Agus mengangguk-angguk. Keringat membasahi pelipisnya. Iya.
Kami akan siapkan dokumentasi dan permintaan maaf resmi. Dan ya, kami siap menerima evaluasi audit. Klik. Telepon ditutup. Pak Agus terduduk di kursi. Wajahnya hancur. Ia menoleh ke Rina. Lirih. Itu direktur wilayah. Rina membeku. Katanya, Pak Harsono adalah donatur besar yang mereka jaga namanya selama ini. Tidak pernah tampil di media. Tidak pernah hadir di acara apapun. Tapi uangnya menopang setengah proyek sosial mereka. Ia menatap Rina dengan wajah putus asa. Dan kita mempermalukannya di depan umum. Di bawah CCTV. Hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Malam makin larut. Rina berjalan pulang menyusuri trotoar panjang. Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang belum turun. Di kepalanya, semua informasi tadi berputar seperti pusaran air yang menenggelamkannya dalam rasa bersalah dan penasaran. Kenapa pria seperti itu datang sendiri? Kenapa tidak pakai sopir? Tidak pakai jas atau nama besar? Ia lalu teringat kata-kata Pak Harsono. Saya cuma mau ambil 1 juta, nak. Kalimat yang terdengar sederhana, tapi dalam. Mungkin dia hanya ingin melihat siapa yang benar-benar melayani, dan siapa yang hanya menyembah uang. Sesampainya di kos, Rina duduk di kasur, membuka kembali ponsel. Ia tak bisa tidur. Ia buka akun media sosial, lalu membuka akun anonim yang ia punya, khusus untuk menulis keresahan pribadi. Ia mulai mengetik. Hari ini, aku menyaksikan sendiri bagaimana seseorang yang terlihat seperti tidak punya apa-apa, ternyata menyimpan kehormatan, kekayaan, dan keikhlasan yang jauh melebihi semua jas dan dasi di ruang kerja kami. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi matanya membuatku merasa ditelanjangi. Aku berharap, jika suatu hari aku bisa bertemu dengannya lagi. Aku punya cukup keberanian untuk menatap balik dan bilang, maaf, kami yang salah. Ia tekan tombol kirim. Entah akan dibaca siapa. Tapi di lubuk hatinya, ia berharap pria itu tahu bahwa masih ada satu mata yang melihatnya dengan hati. Dan malam itu, dari jendela kamarnya yang kecil, Rina menatap langit dan berbisik pelan. Semoga Allah pertemukan kami lagi, dalam keadaan di mana kami layak minta maaf. Pagi hari berikutnya, Bank Mandari Raya Cabang Sudirman tampak lebih rapi dari biasanya. Lantai dipel 2 kali. Karpet di dekat pintu masuk diganti. Bahkan tanaman hias yang sempat layu seminggu terakhir tiba-tiba diganti dengan yang baru. Pak Agus datang lebih pagi dari biasanya. Jasnya lebih rapi, dasinya lebih kencang, dan wajahnya menyimpan kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Di balik meja resepsionis, 2 pegawai baru tampak sibuk mengecek clipboard dan daftar kunjungan hari itu. Tidak seperti biasanya, pagi ini semua pegawai diminta hadir lebih awal. Bahkan Ardi dan Dani yang kemarin terlihat paling gugup, dipanggil ke ruang rapat khusus hanya untuk diingatkan satu kalimat. Kalau dia datang lagi, jangan macam-macam. Diam. Layani. Jangan banyak tanya. Rina datang sambil membawa ransel kecil dan 1 map yang sejak malam ia susun dengan rapi. Di dalamnya bukan laporan harian, melainkan catatan tangannya tentang akun R. Harsono, beberapa cetakan bukti transfer ke yayasan, serta potongan artikel lama yang ia temukan semalam tentang penyumbang misterius yang selalu menolak disorot media. Wajah Rina masih sama seperti kemarin. Lelah, tapi ada tekad di matanya. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Ia bisa merasakannya sejak bangun tidur. Dan perasaannya terbukti benar. Hanya 30 menit setelah bank dibuka, sebuah mobil Alphard hitam berhenti tepat di depan lobi bank. Sopir turun terlebih dulu, membukakan pintu penumpang. Seorang pria tua keluar perlahan, mengenakan setelan abu-abu gelap yang bersih, sepatu pantofel mengilap, rambut disisir rapi ke belakang. Tapi wajah itu tidak berubah. Pak Harsono. Tidak ada yang menyambut. Semua hanya menatap dari balik meja. Ia melangkah perlahan, dengan seorang pria muda berdasi biru mengikuti dari belakang, pengacaranya. Di tangan si pengacara terlihat map tebal bersegel, sementara Pak Harsono hanya membawa 1 dompet kecil dan tongkat kayu berwarna coklat tua. Langkahnya tidak terburu-buru.
Tapi ada wibawa yang tak terbantahkan. Seolah setiap langkah yang ia ambil, menyeret rasa bersalah yang tersebar di lantai bank itu. Dani sang satpam langsung berdiri tegap. Tidak berani menegur, tidak berani bicara. Ia hanya menunduk dalam-dalam. Pak Harsono berhenti tepat di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Rina berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu harus bicara atau diam. Tapi entah kenapa, saat mata mereka bertemu, Pak Harsono tersenyum tipis. Bukan senyum sinis. Senyum hangat, yang membuat mata Rina langsung berkaca-kaca. Pak Agus keluar dari ruangannya dengan langkah cepat. "Selamat pagi, Pak Harsono," ucapnya kaku sambil sedikit membungkuk. Tidak ada balasan. Pak Harsono hanya menoleh sebentar, lalu menyerahkan dompet kecil itu ke si pengacara. Pria muda itu membuka map, mengambil surat resmi dari notaris dan satu lembar permohonan formal dengan kop institusi. "Pak Harsono hari ini ingin melakukan penarikan seluruh dananya," ucap sang pengacara tenang. "Kami sudah menjadwalkan pencairan dengan sistem utama. Dana akan dipindahkan ke rekening trust fund pribadi yang baru dibuka di cabang pusat." Pak Agus membeku. "Seluruh dana?" tanyanya, nyaris berbisik. "Ya," jawab pengacara itu. "Semua, termasuk deposito, tabungan utama, serta 3 rekening anak cabang yang ditautkan atas nama beliau. Totalnya kurang lebih 100 miliar. Ruangan hening. Seorang pegawai perempuan hampir menjatuhkan pena dari tangannya. Dani satpam bahkan mundur 1 langkah. Pak Agus menelan ludah, lalu mencoba menyelamatkan situasi. "Pak, saya tahu kemarin kami hilaf. Tapi, apa tidak terlalu mendadak? Kami bisa atur pertemuan dengan direksi. Kami mohon diberi waktu." "Saya sudah beri waktu," kata Pak Harsono pelan, tapi tajam. "Saya datang baik-baik. 2 kali." Ia menatap semua orang, satu persatu. Tatapannya menyisir ke meja layanan, ke ruang customer service, bahkan ke pojok ruangan tempat 2 resepsionis berpura-pura sibuk. "Dan 2 kali pula saya dihina, ditolak, dan dianggap seperti pengemis." Suasana ruangan makin menegang. Pak Harsono menarik napas, lalu melanjutkan. "Saya tidak ingin dipuja. Tidak perlu permintaan maaf panjang. Saya hanya ingin hak saya dikembalikan. Dan kalau semua ini selesai, saya harap kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama ke orang lain." Pak Agus menunduk. Wajahnya memerah. Tangannya mengepal di balik meja. Ia tahu, tak ada yang bisa ia ucapkan untuk membenarkan perbuatannya. Rina maju perlahan. Ia memegang map kecil dari ranselnya. Dengan tangan gemetar, ia serahkan kertas berisi catatan pribadinya pada Pak Harsono. "Pak, saya tahu saya tidak layak bicara. Tapi, ini untuk Bapak." Suaranya lirih. "Saya ingin belajar jadi pegawai yang benar. Dan saya berterima kasih karena Bapak mengajarkan kami semua, tanpa marah, tanpa teriak." Pak Harsono menatap gadis itu lama. Ia terima map itu. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Rina," ucapnya pelan. "Kamu punya hati. Jangan sampai hilang. Karena dunia kerja akan sering menipunya." Setelah prosesi penyerahan surat resmi, Pak Harsono dan pengacaranya keluar dari bank tanpa banyak bicara. Mobil hitam itu kembali melaju pelan, meninggalkan jejak rasa bersalah yang lebih dalam dari sekadar kesalahan teknis. Di dalam, Pak Agus memerintahkan sistem untuk segera memproses transfer besar-besaran. Ruangan server menjadi riuh. Tim pusat mulai terlibat. Para pegawai mulai panik. Tapi di tengah semua kekacauan itu, Rina hanya menatap ke arah pintu yang tadi tertutup. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena kehilangan nasabah, tapi karena kehilangan kesempatan untuk mengenali seseorang sebelum menilainya dari baju. Hari itu, suasana di dalam kantor bank berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi sapaan. "Selamat siang, silakan duduk," yang biasa terdengar dari meja customer service. Semua terasa sunyi. Tidak benar-benar diam, tapi seperti ada kabut kecemasan yang menyelimuti seluruh ruangan. Pak Harsono sudah pergi,
tapi bayangannya masih tertinggal di tiap sudut dinding. Dan yang paling terasa, kepergiannya membawa serta rasa malu yang berat dan menyesakkan dada. Pagi tadi, begitu mobil hitamnya berlalu, aktivitas langsung lumpuh. Manajer Pak Agus buru-buru mengunci diri di ruangan sambil menelpon pihak pusat, mencoba meredam berita. Tapi jelas terlihat, dia panik. Ia berjalan bolak-balik. Keringat di pelipis mengalir deras meski AC menyala penuh. Di luar ruangannya, pegawai mulai berdatangan ke ruang server. Beberapa dari mereka berspekulasi, beneran gak sih duitnya segitu? Kalau transfer segitu masuk berita gak ya? Apa bisa dibatalkan? Namun tak ada satupun jawaban. Sementara itu, Ardi, petugas pelayanan yang kemarin menolak permintaan Pak Harsono dengan raut jijik, duduk menunduk di ruang istirahat. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang gelas kopi, tapi tidak sempat diteguk. Seolah ingin menahan muntah karena rasa bersalah yang menyesakkan. Dia bukan orang sembarangan, bisik salah satu rekannya yang mendekat. Lo sadar gak sih? Kita semua udah bikin malu institusi ini. Ardi tak menjawab, tapi air matanya mulai menggenang. Dani, satpam yang kemarin mendorong tubuh Pak Harsono keluar dengan paksa, terlihat berdiri di dekat pintu. Tatapannya kosong. Tubuhnya tegap seperti biasa. Tapi kali ini tidak ada wibawa di wajahnya. Ia sadar, dirinya sudah terlalu terbiasa menilai manusia dari sandal yang mereka pakai. Dan hari ini, sandal itu telah mengubur kehormatannya sendiri. Salah satu resepsionis bahkan menangis diam-diam di toilet. Ia mengelap wajahnya dengan tisu sambil bergumam. Aku cuma ikut perintah. Tapi kenapa rasanya, seperti aku ikut membunuh harga diri seseorang? Di sisi lain, Rina masih duduk tenang di mejanya. Tapi bukan karena tidak merasa. Justru sebaliknya, dadanya terasa seperti diremas. Setiap kalimat Pak Harsono terus berputar di kepalanya. Saya datang baik-baik. 2 kali. Saya hanya ingin hak saya dikembalikan. Saya tidak ingin dipuja. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar ucapan marah. Itu adalah cermin. Cermin yang menampar wajah semua orang di ruangan ini, termasuk dirinya. Di tangannya, map kecil berisi dokumen-dokumen Pak Harsono masih ada. Ia belum berani membukanya lagi. Tapi ia tahu, isi map itu lebih dari sekadar data. Di dalamnya, ada peringatan bahwa dunia ini sudah terlalu lama memuja penampilan dan lupa bagaimana memperlakukan manusia. Jam makan siang lewat tanpa suara. Tak ada yang turun ke kantin. Semua seolah menunggu sesuatu. Entah teguran, kabar buruk, atau mungkin keajaiban bahwa semua ini hanyalah mimpi. Tapi mimpi tidak akan mengirim surat resmi dari pusat. Dan itulah yang terjadi. Pukul 14, email masuk secara massal ke seluruh pegawai Bank Cabang Sudirman. Surat keluar subjek. Perintah internal evaluasi khusus terkait nasabah prioritas R. Harsono. Isi surat itu dingin, tegas, dan tak bisa dibantah. Mulai besok, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh lini pelayanan cabang Sudirman. Semua nama yang terlibat dalam interaksi dengan nasabah R. Harsono akan diminta pertanggungjawaban secara tertulis. Jika terbukti lalai, sanksi administratif hingga pemindahan tugas akan diterapkan. Gempar. Ardi langsung lemas di tempat duduknya. Dani menunduk dalam, bahkan tidak sanggup menatap layar. Resepsionis saling tatap dengan wajah pucat. Dan Pak Agus? Ia berdiri di depan ruangan kaca, menatap email itu dengan wajah hampa. Ia tahu, ini bukan lagi soal reputasi, tapi soal karir. Dan bisa jadi, nama baiknya sebagai pimpinan cabang akan habis tercoreng hanya karena meremehkan satu orang, yang datang dengan pakaian lusuh tapi membawa kehormatan jauh lebih besar dari seragam mereka. Menjelang sore, suasana bank benar-benar hancur. Beberapa pegawai mulai membereskan meja dengan mata sembab. Tak ada tawa. Tak ada basa-basi. Bahkan suara printer pun terdengar seperti jeritan kesalahan masa lalu. Rina duduk di meja dengan pandangan kosong. Dalam hatinya, ia sadar, hari ini, bukan hanya uang 100 miliar yang keluar dari tempat ini, tapi juga harga diri, integritas,
dan mungkin kesempatan untuk menunjukkan bahwa bank ini masih punya hati. Ia menulis pelan di catatan kecil di balik mapnya. Bukan kesalahan Pak Harsono datang seperti orang biasa, tapi kesalahan kita, yang memperlakukan orang biasa seolah tak layak dihargai. Rina lalu berdiri. Ia tahu, ia tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi ia masih bisa memilih untuk tidak jadi bagian dari yang salah. Ia pun pergi ke ruang manajer dan mengetuk pintu. Pak Agus menoleh dengan wajah lelah. Ada apa, Rina? Saya ingin mengajukan diri untuk ikut bertanggung jawab. Saya tahu saya bukan bagian dari yang paling kasar. Tapi saya juga tidak cukup berani untuk melawan ketidakadilan kemarin. Pak Agus memejamkan mata. Lama. Lalu ia membuka matanya perlahan. Kamu gadis berani, katanya lirih. Sayangnya, hanya satu dari seluruh ruangan ini yang memilih benar sejak awal. Dan itu bukan saya. Sore menjelang malam. Dan di luar, di seberang jalan bank, sebuah mobil hitam berhenti sejenak sebelum akhirnya melaju perlahan meninggalkan kawasan tersebut. Di dalamnya, duduk seorang pria tua yang menatap ke arah gedung dengan pandangan datar. Tidak marah, tidak kecewa. Tapi seperti seseorang yang telah memutuskan untuk membiarkan orang lain belajar dari luka mereka sendiri. Pak Harsono tidak datang untuk membalas. Tapi hari ini, seluruh kantor itu menangis tanpa perlu disentuh. Dan mungkin, itulah pelajaran yang paling dalam, bahwa kadang, rasa bersalah yang tulus, jauh lebih menyakitkan dari hukuman apapun. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kantor Bank Mandari Raya Cabang Sudirman. Meski waktu menunjukkan pukul 8, suasana masih muram dan gelap. Tidak hanya karena cuaca, tapi karena semangat dalam diri para pegawai yang seolah sudah remuk oleh rasa malu. Semalam, seluruh nama pegawai yang terekam dalam sistem sebagai pihak yang menolak, mengabaikan, atau memperlakukan Pak Harsono dengan buruk telah menerima panggilan resmi dari kantor wilayah. Surat evaluasi, peringatan, dan kemungkinan mutasi telah diketik, dibaca, dan ditandatangani. Namun pagi ini, satu berita mendadak datang dari kantor pusat. Pak Harsono meminta izin hadir kembali. Bukan untuk mencabut aduan, tapi untuk berbicara langsung kepada seluruh staf. Permintaan itu datang dengan tenang, tapi membawa gemuruh di hati semua orang yang membacanya. Tidak ada yang menyangka ia akan kembali. Tidak ada yang tahu maksud kedatangannya. Tapi yang pasti, semua merasa gugup, seperti hendak diadili secara terbuka. Rina berdiri kaku di dekat pintu. Ia memakai kemeja putih bersih dan rok kerja hitam panjang. Tangannya memegang map kosong, lebih sebagai pelindung kegelisahan daripada alat kerja. Pukul 9.07, mobil hitam yang sama berhenti di halaman bank. Kali ini, bukan hanya Rina yang menunggu. Seluruh staf berdiri di aula kecil yang biasa dipakai untuk rapat. Meja-meja diatur ulang membentuk setengah lingkaran. Kursi-kursi berjejer rapi, dan di ujung ruangan, diletakkan satu mikrofon tunggal di atas meja kayu sederhana. Tak lama, langkah kaki terdengar. Pelan, tapi menghentak rasa. Pak Harsono masuk tanpa pengacara. Hanya didampingi sopir pribadinya yang membawa tas kecil. Ia mengenakan baju batik abu-abu bermotif tenun, celana kain bersih, dan sepatu kulit sederhana. Tak ada penampilan mewah. Tapi seluruh ruangan membungkam seketika. Pak Agus berdiri, hendak menyambut. Tapi sebelum ia sempat bicara, Pak Harsono sudah mengangkat tangan pelan. Tidak usah banyak formalitas. Pak Agus, saya tidak datang sebagai pejabat atau nasabah besar, ucapnya. Saya hanya datang sebagai manusia yang kemarin kalian perlakukan, tidak seperti manusia. Pak Agus tertunduk. Rina memalingkan wajah. Pak Harsono berdiri di tengah ruangan. Ia tidak mengambil kursi. Ia tidak menggunakan mikrofon. Suaranya cukup jelas, cukup bulat, cukup dalam untuk menembus dinding hati setiap orang yang mendengarnya. Kemarin saya datang dengan pakaian dekil. Saya tidak mandi, tidak pakai parfum, tidak pakai sopir, tidak bawa map tebal. Saya masuk ke bank ini hanya dengan satu kartu ATM dan satu tujuan, ambil 1 juta dari uang saya sendiri.
Ia menatap berkeliling. Satu persatu. Tapi yang saya terima bukan pelayanan. Bukan keramahan. Yang saya terima adalah tatapan jijik, sindiran, dorongan, dan penolakan. Seolah saya tidak layak berada di ruangan ini. Seolah uang saya tidak cukup suci untuk masuk ke mesin kalian. Beberapa pegawai mulai meneteskan air mata. Ardi menggigit bibir sampai basah. Dani Satpam menunduk dalam dan mengusap wajah berulang kali. Pak Harsono masih melanjutkan. Saya tidak butuh disanjung. Tidak butuh dihormati berlebihan. Tapi saya percaya setiap orang, siapapun itu, pantas mendapat perlakuan sebagai manusia. Bukan karena saldo rekeningnya. Tapi karena ia bernapas. Karena ia punya hati. Karena ia, sama seperti kalian, punya nama. Ia berjalan pelan ke depan meja customer service. Kemarin, saya tidak melihat manusia di sini. Saya melihat sistem. Sistem yang menyembah jas, dasi, dan sepatunya sendiri. Dan ketika saya datang meruntuhkan standar palsu itu, kalian tersingkap. Pak Harsono berhenti. Hening beberapa detik. Lalu ia menoleh ke arah Rina. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata. Di antara kalian, ada satu yang masih bisa melihat saya sebagai manusia. Rina sontak menunduk. Air matanya mengalir pelan. Tapi ia tetap berdiri tegak. Terima kasih, Rina. Ujar Pak Harsono. Kamu belum sempurna. Tapi kamu tidak buta. Dan dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu, yang bisa melihat lebih dalam dari sekadar tampilan luar. Ruangan hening. Pak Harsono lalu berjalan ke arah podium. Ia menatap semua pegawai untuk terakhir kali. Matanya tak marah. Justru tenang. Tapi ketenangan itu seperti gelombang yang menghancurkan batu dari dalam. Saya tidak datang hari ini untuk menuntut. Tidak juga untuk menghukum. Saya hanya ingin kalian ingat satu hal. Ia mengangkat satu jari dan berkata, ukuran seseorang bukan dari caranya masuk ke bank, tapi dari caramu menyambutnya. Ia lalu tersenyum kecil. Wajahnya melembut. Saya sudah memindahkan seluruh dana saya. Tapi saya tidak memindahkan luka yang kalian tinggalkan. Itu biar saya simpan sendiri. Sebagai pengingat bahwa kadang, pelajaran terbesar datang dari tempat paling tak terduga. Pak Harsono melangkah keluar dari ruangan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada perpisahan dramatis. Hanya air mata yang jatuh diam-diam. Hanya dada yang berdegup tak tentu arah. Hanya rasa malu yang menggantung di langit-langit aula itu seperti asap dupa yang tidak mau hilang. Rina berdiri paling akhir. Ia menatap punggung pria itu perlahan menghilang melewati pintu utama. Dan di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan sekadar nasabah. Itu adalah guru, yang datang bukan membawa uang, tapi membawa cermin. Dan satu persatu, mereka kini dipaksa bercermin pada diri sendiri. 2 hari setelah pidato singkat Pak Harsono yang mengguncang hati semua orang di aula itu, suasana kantor cabang Mandari Raya belum pulih. Bahkan bisa dibilang, makin memburuk. Tapi bukan karena Pak Harsono datang lagi, justru karena ia tidak datang lagi. Yang datang justru adalah perintah sistem dari pusat. Proses pemindahan dana sebesar 100 miliar rupiah harus segera dieksekusi dalam waktu maksimal 24 jam kerja. Begitu memo itu diterima oleh kepala tim keuangan cabang, ruangan server langsung penuh ketegangan. Tak ada yang berbicara. Semua hanya bekerja, tangan mereka mengetik cepat, wajah mereka pucat, mata mereka memantul pada angka-angka besar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Nominal yang biasa muncul dalam sistem hanya jutaan, kadang miliaran, tapi itu pun untuk deposito korporasi. Tapi hari ini, layar penuh angka 9. 12 digit. Dengan nama pemilik, Harsono. Rina duduk di mejanya, melihat dari jauh bagaimana satu persatu pegawai berkumpul mengawal proses itu. Ia tak lagi terlibat langsung. Tapi setiap detik yang berlalu terasa seperti hukuman yang harus ditelan pelan-pelan. Ini udah kayak transfer lintas negara. Gumam salah satu staf IT. Verifikasinya berlapis. Ada kode khusus dari kantor pusat.
2 layer otorisasi. Dia minta dikirim ke bank kecil bank syariah lokal, kata pegawai lain. Itu, yang cuma punya 3 cabang di kota ini. Dia sengaja pilih yang kecil, desah Ardi yang kini tampak lebih kurus. Karena dia percaya yang kecil lebih tahu cara menghargai orang kecil. Pukul 10.17 siang. Langkah-langkah dalam sistem dimulai. Kode aktivasi dicocokkan. Verifikasi biometrik Pak Harsono telah dikirim langsung ke pusat. Dalam waktu kurang dari 3 jam, semua otorisasi selesai. Satu pegawai keuangan berdiri gemetar. Ia mengangkat tangannya, menoleh ke Pak Agus yang duduk tak berkutik di ruangannya. Pak, saya tinggal klik 1 tombol lagi. Katanya pelan. Kalau saya tekan ini, saldo rekening Pak Harsono akan hilang dari sistem cabang kita. Permanen. Pak Agus hanya bisa mengangguk. Bibirnya kering. Matanya merah. Ia menatap layar tanpa berkedip. Klik. Tombol itu ditekan. Dalam sekejap, layar berubah. Akun prioritas tertinggi dalam sejarah cabang Mandari Raya resmi kosong. Saldo, 0 rupiah. Tak sampai 1 jam kemudian, berita itu menyebar. Entah dari siapa, entah kemana awalnya. Tapi seseorang membocorkan ke media sosial. Nasabah dengan saldo 100 miliar tarik semua dananya dari Bank Mandari karena diperlakukan seperti gembel. Hebatnya, dia tak marah. Cuma diam dan tinggalkan pelajaran. Cuitan itu viral. Seseorang mengunggah potongan foto CCTV saat Pak Harsono berdiri di depan pintu masuk, mengenakan baju lusuh dan sandal jepit. Seseorang lainnya mengunggah surat resmi pemindahan dana, yang sempat tertangkap kamera saat dibawa pengacaranya. Dalam waktu kurang dari 4 jam, kata kunci Harsono 100M trending di berbagai platform. Netizen mulai menyerbu akun resmi bank, melontarkan komentar pedas. Kalian pikir orang baik itu selalu wangi? Hebat banget Pak Harsono, gak marah, gak ngamuk, tapi bikin semua kepala kantor nunduk. Seragam kalian bersih, tapi hati kalian? Coba dicermin. Dan komentar paling viral datang dari seorang pemuda. Ayahku juga pernah ditolak bank karena pakai baju kotor waktu habis kerja bangunan. Terima kasih Pak Harsono. Bapak telah membela semua orang kecil yang dihina sistem. Pak Agus terpaku di ruangannya. Ia melihat layar komputer yang terus berbunyi notifikasi. Beberapa nasabah reguler mulai membatalkan janji pertemuan. 2 klien besar mengirim surat pemindahan dana karena tidak percaya lagi pada nilai kemanusiaan bank ini. Kantor pusat mulai bergerak. Sore itu, email masuk dari direksi utama. Surat keluar. Pimpinan cabang Sudirman diminta hadir dalam rapat khusus evaluasi kerusakan reputasi institusi. Di akhir email tertulis dengan jelas, kami mempertimbangkan restrukturisasi menyeluruh terhadap cabang, termasuk kepemimpinan dan sop pelayanan. Pak Agus menunduk. Dadanya sesak. Bukan karena takut dipecat, tapi karena ia sadar, semua ini terjadi karena satu hal yang seharusnya sederhana, menghormati manusia, apapun penampilannya. Sore hari, langit mendung berganti hujan gerimis. Rina berdiri di jendela lantai 2, menatap keluar. Jalanan terlihat basah, motor lalu lalang, orang-orang berlindung di bawah payung. Namun di matanya, dunia seolah berhenti sebentar. Ia teringat bagaimana Pak Harsono berdiri tegak tanpa teriak. Bagaimana pria itu tetap sopan, tetap tersenyum, bahkan setelah dihina 2 kali. Rina menghela napas. Tangannya menyentuh map kecil yang ia simpan di laci. Map itu masih berisi tulisan tangannya. Tulisan yang tidak pernah ia kirimkan ke Pak Harsono secara resmi. Tapi kini, ia tahu. Pesan itu mungkin tak perlu dikirimkan secara fisik. Karena Pak Harsono sudah membaca semuanya. Lewat sikap, lewat diam, lewat mata. Dan hari ini, dunia juga ikut membaca. Tidak lewat dokumen, tapi lewat aksi diam seorang lelaki tua, yang membuat satu sistem bank terbesar di negeri ini bertekuk lutut karena kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti dengan angka, rasa hormat. 3 hari setelah viralnya kasus, Pak Harsono 100 miliar, kantor Bank Mandari Raya Cabang Sudirman terlihat seperti kantor yang berbeda. Bukan secara fisik,
Cat tembok masih sama, meja-meja masih berdiri di tempatnya, papan nama bank masih menggantung di depan pintu kaca. Tapi suasananya seperti tubuh tanpa ruh. Sejak transfer dana besar-besaran itu dilakukan, kepercayaan nasabah mulai goyah. Banyak yang tak lagi datang untuk sekadar buka tabungan. Beberapa rekening besar diam-diam dipindahkan. Bahkan mitra usaha kecil yang sebelumnya rutin menabung hasil jualannya pun mendadak berhenti datang. Namun dampak paling nyata bukan hanya pada angka, tapi pada orang-orang di dalamnya. Pak Agus, mantan manajer cabang yang sebelumnya dikenal angkuh dan penuh kepercayaan diri, kini resmi dicopot dari jabatannya. Ia dimutasi ke kantor arsip daerah yang berada jauh di luar kota, tanpa tim, tanpa prestise, tanpa akses ke divisi keuangan. Sebuah pengasingan diam-diam yang ditentukan langsung oleh Dewan Direksi Pusat. Surat pemberhentian itu ia baca sendiri, duduk sendirian di ruang kantornya yang dulu menjadi simbol kuasa. Hari itu, ia tidak membawa apa-apa kecuali satu tas hitam berisi dokumen pribadi. Tak ada perpisahan, tak ada pidato. Dan ia tahu, ini bukan akhir karirnya. Ini adalah awal dari masa pertanggungjawaban panjang, bukan hanya di depan atasan, tapi di depan hati nuraninya sendiri. Ardi, petugas customer service yang sempat mencibir Pak Harsono dengan nada meremehkan, memilih mengundurkan diri. Ia tidak kuat melihat dirinya sendiri di depan cermin setiap pagi. Beberapa hari terakhir, ia tak bisa tidur. Ia memimpikan wajah tua Pak Harsono, berdiri diam dengan mata tenang yang terasa seperti menelanjangi seluruh arogansinya. Gue pikir dulu pelayanan itu cuma tentang kecepatan dan target. Tapi ternyata pelayanan yang paling penting itu cuma satu, menghormati. Ucapnya lirih saat menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dani, satpam yang mendorong tubuh Pak Harsono keluar dari bank di hari pertama, memilih diam. Tapi ia mulai sering terlihat duduk sendirian di depan gerbang bank setiap pagi, memandangi jalan raya, seolah menunggu seseorang. Beberapa kali ia sempat berkata pada Rina, "Kalau beliau lewat lagi, aku pengen berdiri dan buka pintu buat beliau." Cuma itu. Satu pintu. Tapi dibuka dengan tulus. Sementara itu, Rina menerima panggilan dari kantor pusat. Namun bukan untuk ditegur. Ternyata, dari semua rekaman CCTV dan laporan evaluasi, hanya satu pegawai yang disebut masih menunjukkan nilai kemanusiaan dalam proses pelayanan. Rina. Ia ditawari untuk bergabung dalam divisi pelayanan inklusif yang sedang dibentuk oleh kantor pusat. Sebuah divisi baru, yang bertugas menyusun ulang standar layanan agar lebih manusiawi, lebih adil, dan tidak semata-mata berorientasi pada tampilan luar. Rina menangis saat membaca surat itu. Bukan karena bangga, tapi karena merasa terlalu kecil untuk menyandang amanah sebesar itu. Tapi ia menerima. Bukan untuk jabatan, tapi untuk kesempatan memperbaiki sistem dari dalam. Sebelum berangkat ke kantor pusat, Rina menulis sebuah surat tangan dan menitipkannya ke sopir Pak Harsono, yang sempat ia temui diam-diam saat mobil pria itu sedang berhenti di depan yayasan anak yatim beberapa hari lalu. Isi surat itu sederhana. "Terima kasih sudah datang sebagai ujian yang tak bisa kami tebak. Terima kasih sudah membuka mata kami dengan tidak berkata apapun. Jika nanti saya bekerja di tempat baru dan menghadapi seseorang yang datang dengan baju kumuh tapi senyum jujur, saya akan ingat Bapak. Dan saya akan berdiri, menyambutnya dengan hormat, karena saya tahu bisa jadi, dialah yang sedang menguji saya atas nama Allah." Beberapa minggu kemudian, berita tentang Pak Harsono tidak lagi viral. Media sudah berpindah pada topik-topik lain. Tapi di sudut-sudut warung, terminal, dan masjid-masjid kecil, kisah tentang orang tua yang menarik uang 100 miliar karena dihina seperti gembel, masih terus diceritakan dari mulut ke mulut. Banyak orang kecil yang merasa terwakili. Jadi sekarang bukan cuma kita aja yang dipandang rendah. Sekali-kali orang gede yang bisa bikin mereka nunduk juga. Kata seorang tukang becak yang membaca kisah itu dari koran. Pak Harsono sendiri tidak pernah muncul di media. Ia tetap tinggal di rumah tuanya yang sederhana. Tidak banyak yang tahu tentang keberadaannya, kecuali orang-orang kecil yang rutin menerima bantuannya, tanpa perlu tanda tangan, tanpa perlu foto selfie. Ia tidak membalas dengan amarah, tapi membalas dengan perbaikan.
Ia mengucapkan kata, "Cukup," tanpa berteriak. Tapi dunia mendengarnya. Hari itu, Pak Harsono duduk di halaman rumahnya yang teduh. Ia membaca surat dari Rina. Di sampingnya, seorang anak yatim berusia 6 tahun menggambar di kertas. Gambar itu sederhana. Seorang lelaki tua tersenyum, berdiri di depan gedung bank, dikelilingi oleh orang-orang yang menunduk meminta maaf. Pak Harsono tertawa kecil. Ia menyentuh kepala anak itu, dan berkata pelan, "Kalau kamu besar nanti, jangan pernah lihat orang dari baju. Lihat dari cara dia memandangmu. Kalau dia memandang dengan hati, kamu sudah ketemu manusia." Anak itu tersenyum, tak sepenuhnya mengerti. Tapi ia mengangguk. Dan di langit senja itu, awan perlahan terurai, seolah semesta pun ikut lega. Satu pelajaran besar telah selesai diajarkan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan diam, yang lebih lantang dari semua mikrofon.